Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil julusi ma'al arifin wal firari minal jahilin ghafilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul matin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khairul khalqi ajma'in wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Salatan wa salaman daimaini bidawamis samawati wal ard fi kulli lamhatin wa nafasin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur, pujian yang hanya milik Allah kita selalu ucapkan, kita selalu curahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan hidayah inayahnya sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Dengan kenikmatan tersebut kita masih dimudahkan langkah kaki kita menuju masjid untuk menjalankan salat subuh berjamaah. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan kita syafaat kelak fi yaumil akhir. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi dan menjadi umatnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif Muhammad Ali As-Sabuni, Allahumma amtir alaina bi'ulumihim wa bikaramatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan untuk kajian kitab kita, yaitu kitab Rawai'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam. Kita melanjutkan dari tafsir surah Al-Fatihah. Kita beberapa pertemuan belum bisa menyelesaikan dari surah Al-Fatihah ini, karena bagaimanapun juga namanya surah Al-Fatihah, ayatnya sedikit, sering kita ulang-ulang, tetapi fadilahnya, sirnya, sirul asrarnya, sir rahasianya yang luar biasa. Kita sehari semalam sering mengulang-ulang surah Fatihah ini dalam salat, kemudian ketika kita mendoakan dan lain sebagainya, kita sering mengulangnya, tetapi kadang kita karena keseringan itu kita kehilangan ruhnya. Artinya sir rahasianya kita kadang melalaikannya, kadang kita lupa.
Karena aktivitas kalau sering dilakukan kadang itu makna keaslian kegiatan tersebut itu berkurang atau lupa. Kita sholat sehari semalam berapa kali, berapa rakaat, tapi kadang ya cuman untuk menggugurkan kewajiban kita. Padahal inti sholat tersebut yaitu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya sholat tersebut bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kenapa orang sholat semuanya tetapi kegiatan tersebut, maksiat tersebut masih terjadi? Ini bukan sholatnya, berarti ada sesuatu yang salah dalam diri orang tersebut. Begitu juga surah Fatihah, kita sering mengulanginya, tetapi kadang ada makna-makna yang kita lupa dari surah Al-Fatihah tersebut. Dari awal kita membacanya Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin amin. Itu maknanya dahsyat, luar biasa. Tetapi karena kita menganggapnya sesuatu yang biasa kita baca, sesuatu yang harus diulang-ulang, akhirnya makna keaslian dari surah Al-Fatihah tersebut itu hilang. Fadilahnya hilang, rahasianya hilang. Karena apa? Karena hal tersebut. Makanya kita saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita harus sering mengingatkan dalam hal kebenaran dan kesabaran. Ya artinya kalau misalkan ada orang yang misalkan ketika membaca surah Fatihah ini ada sesuatu yang hilang dari surah Al-Fatihah tersebut, ya kita harus saling mengingatkan. Baik, kita lanjutkan lagi. Iyyaka na'budu nadhillu wa nahsyau wa nastakin li'anna al-'ubudiyya ma'naha adh-dhilla wal isti'anah ma'khudun min qawlihim tariqun mu'abbad ay mudhallalun wa tu'atul aqdam wa dhalaltuhu bi kathratil wati hatta asbaha mumahhadan. Iyyaka na'budu. Kenapa kok di situ ada lafal redaksi, lafalnya menggunakan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau lah kita menyembah. Tidak kita menyembah hanya kepada engkau. Bisa saja na'budu iyyaka, hanya kepada engkau lah. Ya, di situ didahulukan iyyaka na'budu, bukan na'budu iyyaka. Karena di situ ada rahasia-rahasia kalimat yang ingin ditunjukkan oleh Allah bahwasanya Al-Qur'an itu mempunyai keindahan. Keindahan tersebut tidak bisa ditandingi oleh orang, tidak bisa ditandingi oleh seniman siapapun itu, seorang pujangga pun dia, seorang ahli bahasa pun dia, tidak akan ada yang bisa menandingi keindahan Al-Qur'an. Redaksi kalimat di dalam Al-Qur'an itu luar biasa. Makanya ketika dulu, karena zaman jahiliyah itu kan terkenalnya dengan zamannya para pujangga. Ya memang orang Arab itu ya tidak terkenal dengan baca dan tulis. Tetapi kalau untuk seni keindahan,
syair dan lain sebagainya, dia nomor 1. Tapi nggak bisa baca tulis. Tapi ketika dia disuruh bikin syair, sebuah pujian, sebuah kata-kata yang mempunyai nilai seni, itu luar biasa. Mereka luar biasa. Makanya di dalam bahasa Arab itu ada namanya al-madhu, ada namanya al-hamdu. Al-madhu dengan hamdun itu berbeda, Pak. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia ya sama, pujian. Tetapi kalau hamdun, hamidah, itu artinya kita memuji kepada Allah, alhamdu. Tetapi kalau al-madhu itu artinya pujian untuk orang yang di atas kita, entah martabatnya, derajatnya dan lain sebagainya, tetapi kita tidak mendewakannya, kita tidak menyembahnya dan lain sebagainya. Makanya kalau ini kan momen sebentar lagi, yaitu momen Maulid, ya kan? Dan sering kan kita membaca tiba, kita membaca Al-Barzanji, kita membaca Simtud Dharar dan lain sebagainya. Itu kan sebuah pujian yang kita ucapkan, yang kita lantunkan untuk memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat pujian ketika kita kupas lagi, kalau misalkan di dalam bahasa Indonesia, saya memuji Bapak Ketua, berbeda pujian saya dengan Allah, itu berbeda. Makanya ketika kita melantunkan tiba, barzanji, sibtud dharar dan lain sebagainya, bukan berarti kita menyembah atau mendewakan Nabi. Berbeda, salah. Salah sekali ketika orang menganggap bahwasanya orang membaca Al-Barzanji itu ini mendewakan Nabi. Salah, bukan seperti itu. Karena keindahan dari kalimat-kalimat bahasa Arab itu tidak bisa kita pahami secara tekstual. Karena maknanya itu luas sekali. Makanya untuk menguak keindahan tersebut dibutuhkan namanya ilmu balaghah. Ilmu balaghah nanti ada ilmu badi', ilmu ma'ani, ilmu bayan dan lain sebagainya. Jadi kita tidak ketika kita tahu tentang seluk-beluk bahasa Arab, maka kita tidak akan salah dalam pemaknaan. Karena pernah Pak, saya itu ditegur, bukan saya langsung, tapi orang gitu ya. Anak saya ketika ditegur, ketika membaca sholawat katanya itu gulu. Gulu itu artinya itu kita mengagungkan baginda Nabi tetapi sudah syirik katanya. Ketika saya sudah mengarah ranah tauhid, maka saya harus menjawabnya. Itu bukan gulu. Pahami dulu makna gulu itu seperti apa, pahami dulu ilmu balaghah itu seperti apa. Kalau sudah kelar Jawharul Maknun dan lain sebagainya, baru kita debat. Saya itu paling gemes kalau misalkan debat tapi dia itu tidak membaca dulu. Nah itu. Makanya berilmu itu, kita kritik itu boleh tapi harus berilmu. Kalau kritik tidak ada ilmunya, maka akan jadi ngotot saja. Iyyaka na'budu nadhillu wa nash'u wa nastaqim li'anna al-'ubudiyya ma'naha adh-dhilla wal isti'anah ma'khudun min qawlihim tariqun mu'abbad. Jadi
na'budu itu dalam arti kata, asal kata artinya sesuatu yang rendah. Jadi makanya ketika kita beribadah, ketika kita menyembah kepada Allah, maka kita harus merendahkan diri kita bahwasanya Allah Maha Besar, kita tidak ada apa-apanya dengan Allah. Ketika kita sujud, kita rukuk dulu. Subhana rabbiyal azim. Ya Allah, Engkau Maha Besar. Ketika kita sudah menyadari bahwasanya Allah Maha Besar, maka esensi nilai dari ruku tersebut bahwasanya kita mengakui, kita mengikrarkan bahwasanya Allah Maha Agung, Maha Besar, dan kita tidak ada apa-apanya. Karena nilai dari ibadah kita, ruku kita, itu adalah pengakuan diri kita bahwasanya Allah itu Maha Besar. Kita tidak ada apa-apanya. Tetapi sering kita melalaikan hal tersebut. Kita ruku, kita mengucapkan pujian-pujian kepada Allah, kita mengikrarkan diri kita kepada Allah bahwasanya Allah Maha Besar, tetapi kita lupa, tetapi kita tidak menyadarinya, tetapi kita tidak ingat bahwasanya Allah Subhanallah, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian ketika kita bangun rukuk, Sami'allahu liman hamidah. Ya, kalau misalnya kita artikan, kita terjemahkan Sami'allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar kepada orang-orang yang memujinya. Tetapi mendengar itu kan cuma lafalnya saja, tetapi ketika kita mengucapkan hal tersebut, artinya ya Allah, sayangilah saya, berikanlah saya rahmat, berikanlah saya hidayah, istiqomahkan saya kepada Islam. Ya, semoga Allah sayang kepada kita ketika kita rukuk. Kemudian ketika kita sujud, Rabbiyal a'la. Kenapa kita harus sujud? Ya karena kita mau mengikrarkan diri kita bahwasanya Subhana Rabbiyal a'la, bahwasanya Allah itu Maha Luhur, Maha Tinggi. Kita tidak ada apa-apanya, Pak. Kita ketika sujud ya di atas tanah. Ada salah satu khalifah, beliau itu ketika selama hidupnya beliau ketika sujud itu harus di atas tanah langsung, tidak di atas karpet dan lain sebagainya. Itu Umar bin Abdul Aziz. Beliau ketika sujud pasti langsung di atas tanah. Di atas tidak di atas permadani yang empuk dan lain sebagainya. Karena itu adalah bentuk penghambaan beliau sebagai bentuk bahwasanya saya itu rendah sekali di hadapan Allah. Allah itu yang Maha Tinggi. Nah, kita kalau misalkan saya pribadi ya banyak lupanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Makanya ketika salat di dalam salat kita mengerjakan salat ini banyak lupanya, mungkin kita banyak sesuatu yang harusnya tidak dilakukan di dalam salat. Misalkan kita ketika Allahu Akbar, kita masih ingat hutang kita belum cicil, hutang kita belum, masih banyak kerjaan di kantor masih menumpuk dan lain sebagainya. Hal tersebut itu kan harus bersih ketika kita melakukan sholat. Makanya ketika selesai sholat kita disuruh apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Untuk apa? Untuk menghapus ketika saya sholat itu masih banyak yang tidak saya maknai dengan seharusnya. Ketika saya rukuk masih ingat kerjaan. Ketika saya sujud masih ingat pendapatan hari ini cuma sekian. Makanya
Ketika kita beribadah, maka kita harus mengikrarkan diri kita bahwasanya Allah itu maha segala-galanya. Qala Az-Zamakhsyari, al-ibadatu aqsa ghayatul khudu'i wa tadhalluli wa minhu thawbun dhu 'abadatun idza kana fi ghayati safaqati wa quwwati an-nasaj. Bahwasanya ibadah itu, kata Imam Az-Zamakhsyari, beliau mengatakan al-ibadah aqsa ghayatul khudu' wa tadhallul. Bahwasanya ibadah itu adalah apa? Adalah puncak sebuah ketaatan kita, kerendahan kita. Sebuah puncak ketaatan kita bahwasanya ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman, ketika kita disuruh bersyahadat, kita salat, kita menunaikan zakat, kita menunaikan puasa Ramadan, kita menunaikan ibadah haji dan lain sebagainya, itu adalah sebuah puncak, sebuah ekspresi kita sebagai seorang muslim bahwasanya kita beriman kepada Allah. Kita tunjukkan kepada Allah bentuk ketaatan kita dengan cara beribadah. Makna dari iyyaka na'budu, laka Allahumma nadhillu wa nakhdhu wa nakhsuka bil ibadati li'annaka al-mustahiq li kulli ta'zim wa ijlal wa la na'budu ahadan siwak. Jadi seperti yang saya jelaskan bahwasanya iyyaka na'budu itu adalah bentuk kerendahan kita, bentuk bahwasanya kita rendah sekali di hadapan Allah dan tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang maha segala-galanya kecuali Engkau ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, al-isti'anah talabul auni, qala al-Farra antuhu i'anatun wasta'antu bihi wa fi ad-du'a rabbi a'inni wa la tu'in alayya wa rajulun bi'awan kathirul i'anah lin-nas. Wa fi hadits Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah fa idza ista'anta fasta'in billah. Iyyaka nasta'in. Nasta'in dari asal kata al-isti'anah. Semua lafal yang mengikuti wazan, mengikuti bentuk asal kata istif'alun, istighfarun, isti'anatun, istiqamatun, itu artinya kita meminta. Istiqomah, kita meminta keistiqomahan. Istighfarun, kita meminta ampunan. Isti'anatun, kita meminta pertolongan. Jadi setiap kata, setiap kalimat itu ada bentuk asal katanya, Pak. Jadi salah harokatnya, maka salah pemaknaannya, salah bentuk asal katanya, maka salah artinya. Kafara dengan kafara itu berbeda. Jadi harus hati-hati. Tetapi bukan berarti ketika kita itu mengingatkan bahwasanya ketika kita membaca kalimat-kalimat atau ayat-ayat Al-Qur'an kita harus berhati-hati dalam memaknainya dan lain sebagainya, bukan berarti kita langsung antipati kemudian kita tidak mau belajar. Jangan, justru salah lagi. Ketika sudah ada rambu-rambu seperti itu, ya kita harus berhati-hati. Ya kalau misalkan di jalan kita naik motor, kemudian di jalan tersebut ada rambu-rambu, ya kalau merah berhenti, ada rambu ini dan lain sebagainya, bukan berarti kita dilarang untuk naik motor. Bukan berarti kita dilarang untuk mengkaji, bukan berarti kita dilarang untuk belajar.
Ketika ada rambu-rambu, hati-hati ketika mentafsiri, ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, bukan berarti itu dilarang. Tapi justru dianjurkan, tetapi ketika belajar tersebut harus ada adabnya. Harus ada prosedurnya, harus ada SOP-nya, harus ada aturannya. Jadi biar tidak sembarang. Wal mana iyyaka ربنا استعين على طاعتك وعبادتك في أمورنا كلها فلا يملك القدرة على عوننا أحد سواك وإذا كان من يكفر بك يستعين بسواك فنحن لا نستعين إلا بك إياك nasta'in bahwasanya kita hamba yang lemah, bahwasanya kita hamba yang rendah, hanya kepada Engkau lah ya Allah kita meminta pertolongan. Kita meminta pertolongan kepada Allah karena apa? Sebuah bentuk penghambaan kita, sebuah bentuk ekspresi kita sebagai seorang muslim yang beriman bahwasanya kita masih butuh Allah. Kita masih membutuhkan Allah dalam segala hal. Kita masih membutuhkan Allah di setiap hembusan nafas kita. Ketika kita mengucapkan iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, artinya ya Allah, kami masih butuh Engkau ya Allah. Ya, seperti ketika kita menghembuskan nafas, yaitu ada andil Allah. Kalau tidak ada andil Allah, ya mungkin kita sudah berhenti bernafas. Bukan hanya semata-mata karena jantung kita, hidung kita, paru-paru kita masih berfungsi. Tetapi di situ ada andilnya Allah, masih memfungsikan paru-paru, memfungsikan hidung, masih memfungsikan jantung kita. Artinya kita masih membutuhkan pertolongan. Kita masih membutuhkan Allah. Karena hanya kepada Engkaulah kita hanya meminta pertolongan. Ihdina fi'l du'a wa man dallana 'ala siratil mustaqim. Wa arsyadana ilaihi wa arina tariqa hidayatika wal muwassala ila ansika wa qurbika. Ihdina ya Allah dallana 'ala siratil mustaqim. Ya Allah ihdina siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Ihdina. Apakah kita kemudian wa'arina tariqa hidayatika al-muwassalah ila unsika wa qurbika. Ya Allah, istiqomahkanlah kita kepada jalan yang Engkau ridhai ya Allah, kepada jalan yang Engkau ridhai untuk menuju surgamu, untuk menuju mendekatkan diri ini kepadamu ya Allah. Kemudian as-siratal mustaqim, as-sirat at-tariq. Ya, kalau kita sering mendengar jembatan siratal mustaqim. Sirat itu artinya itu jalan. Sirat itu jalan, al-mustaqim itu yang lurus. Nanti siratal mustaqim ada yang menggunakan sin, ada yang menggunakan za, ada yang menggunakan shad. Jadi berbeda-beda. Ada yang ziratal mustaqim. Jadi jangan heran kalau misalkan ada pembacaan yaitu menggunakan za. Ziratal mustaqim. Ya ada yang siratal mustaqim, ada siratal mustaqim. Nanti kita bahas insyaallah. An'amta 'alaihim an-ni'mah linul 'aish wa raghadu. Taqulu an'amtu an ainahu ay sarartuha. An'amta 'alaihim. Kepada apa? Istiqomahkan kami ya Allah, istiqomahkan saya ya Allah seperti Engkau memberikan nikmat kepada mereka. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim
seperti engkau memberikan nikmat kepada mereka. Mereka ini siapa? Qala Ibnu Abbas hum an-nabiyyun, para anbiya, para nabi, was-siddiqun, para orang-orang yang jujur, wasyuhada, para syuhada, was-salihun, orang-orang soleh. Wa ila hadza dhahaba jumhurul mufassirin wa intaza'u dzalika min qouli ta'ala wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini berdasarkan dari penafsiran Ibnu Abbas. Mereka ini mereka siapa? Yaitu para anbiya, para orang-orang yang siddiq, yang jujur, wasyuhada, para syuhada salihun, berdasarkan dari surah An-Nisa ayat 69. Ya Allah, istiqomahkan diri saya ini kepada jalan yang engkau ridai, jalan yang lurus. Jangan seperti apa? Ghairil maghdubi alaihim. Jangan engkau tempatkan kami ini kepada al-maghdubi alaihim, kepada kaum seperti kaum-kaum yang engkau benci. Ya Allah, humul yahud liqauli ta'ala fihim wa ba'u bighadabin min Allah, surah Al-Imran, yaitu al-maghdub, orang yang dibenci oleh Allah, yaitu orang Yahudi. Humul yahud wadhdallin, dan para kaum yang tersesat. Adhhabu ala an sananil qasdi wa tariqul haqqi wal inhiraf 'anil nahji wal qaim. Wal muradu bidzallin, orang-orang yang tersesat tersebut yang dimaksud itu siapa? Kalau al-maghdub, orang yang dibenci tersebut, itu adalah para Yahudi. Kalau dhal, yang tersesat tersebut yaitu siapa? An-Nasara, orang-orang Nasrani. Orang yang dibenci orang Yahudi. Orang Yahudi itu diberikan otak yang luar biasa oleh Allah, ya kan? Diberikan kelebihan oleh Allah, yaitu sebuah akal yang luar biasa, tetapi mereka adalah kaum-kaum yang dibenci oleh Allah. Wadhdallin, yaitu para kaum yang tersesat. Ya, semoga kita teristiqomahkan terus kepada jalan yang lurus. Bukan artinya ihdinas shiratal mustaqim itu kalau untuk orang yang beriman ini adalah ya Allah tunjukkanlah jalan yang benar. Ya kita sudah benar, keimanan kita sudah benar. Tetapi kita ketika sudah masuk keimanan tersebut, ketika kita sudah masuk Islam, artinya kita meminta keistiqomahan keimanan kita. Kemudian wa qala ba'dul mufassirin al-ula ay yuhmila al-maghdubu 'alaihim. Maghdubu 'alaihim. Ada yang maghdubi, ada yang maghdubu 'alaihim. Ala kulli min al-akhta'i min fil a'mal adh-dhahirati wa humul fusaq. Ada yang mengatakan, sebagian mufassir mengatakan, ahli tafsir mengatakan bahwasanya ghairil maghdubi adalah orang-orang yang dibenci ini siapa? Yaitu para orang-orang yang melakukan beriman. Dia beriman, dia itu muslim, tetapi dia itu melakukan khilaf, salah dan lain sebagainya. Dia tahu fikihnya, dia tahu hukumnya, tetapi masih melakukan hal tersebut yang dilarang, yaitu orang-orang fasik, minal fusaq. Wa yahmalu dhallun ala kulli min akhta'i fil i'tiqad. Dan kemudian yang dimaksud dengan orang yang tersesat ini adalah orang-orang yang i'tiqadnya, yang ketauhidannya ini salah. Ya, seperti kemarin ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ini dari ketauhidannya ini sudah salah. Jadi i'tiqadnya, ketauhidannya
itu sudah salah. Di banyak sekali ketika i'tiqadnya, tauhidnya salah, maka akan mengarang-arang, akan mengada-ada, seperti mengaku nabi, kemudian menganggap Al-Quran itu makhluk. Maksudnya Al-Quran itu makhluk adalah sesuatu yang diciptakan oleh Nabi Muhammad. Jadi orisinalitas keaslian Al-Quran tersebut yang kita baca setiap hari ini bukanlah Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Artinya baru di zaman Nabi, kemudian baru ditulis. Padahal bukan yang seperti itu. Yaitu para kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah kan seperti itu. Punya i'tiqadnya yang dhal, yang sesat. Yang mereka menganggap misalkan salah satu prinsip yang mereka pegang yaitu salah satunya al-manzilatu bainal manzilatain, bertempat di antara dua tempat. Maksudnya seperti ini, ketika dia itu seorang muslim kemudian melakukan dosa besar, maka ya tidak di surga, ya tidak di neraka. Bingung kan? Gimana? Tidak di luar, tidak di dalam. Itu salah satu i'tiqadnya yang salah. Ya masa orang ditempatkan antara surga dan neraka? Bukan dua tempat yang berbeda. Seperti misalkan nanti Allah itu menempati arasy, Allah itu bertempat. Allah menempati, kalau misalkan Allah bertempat berarti Allah menempati ruang dan waktu. Ketika Allah menempati ruang dan waktu berarti Allah seperti makhluk. Makanya prinsip kita sebagai ahli sunnah wal jamaah yaitu Allah itu punya sifat yaitu mukhalafatu lil hawadits, bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk kita yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini, yang menempati ruang dan waktu. Kita jam segini, kita duduk di sini, kita lagi ngapain, itu menempati ruang dan waktu. Tetapi kalau Allah ya berbeda. Tapi itu tidak harus kita pikirkan dengan akal kita yang terbatas. Kemudian waladhdallin, qala rahimahullahu wa yahtamilu an yuqal al-maghdubi 'alaihimul kuffar wadh-dhalimul munafiqun. Ada juga yang mengatakan bahwasanya kaum-kaum yang dibenci, yang dimaksud oleh Allah dalam surah Fatihah tersebut adalah mereka orang-orang kafir. Dan yang dimaksud dengan kaum dhal yang sesat adalah mereka orang-orang munafik. Humul munafiqun. Qala al-Alusi wa yusannu ba'da al-khitam ay yaqul al-qari' amin. Imam Al-Alusi beliau mengatakan disunnahkan bagi orang-orang yang membaca surah Al-Fatihah ay yaqul al-qari', disunnahkan untuk apa bagi si pembacanya, yaitu mengucapkan amin. Li hadits Abi Maisarah anna Jibril aqra an-nabi sallallahu alaihi wasallam Fatihatul kitab falamma qala waladhdallin qala lahu qul amin, faqala amin. Suatu ketika malaikat Jibril ini membacakan surah Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika di ayat waladhdallin kemudian
Malaikat Jibril mengatakan katakanlah amin. Kata malaikat Jibril. Maka kemudian Nabi mengucapkan melafalkan lafal amin. Qala Ibnu al-Anbari wa amma amin fa du'a wa laysa min al-Qur'an wa ismun min asma'il af'ali wa ma'nahu Allahumma istajib wa fi lughatani al-qasr amin wal mad amin. Fal awwalu ala wazni fa'il wa tsani ala wazni fa'il. Ketika kita mengucapkan, kita membaca surah Fatihah tersebut, maka kita disunahkan untuk mengucapkan amin. Karena amin itu apa sih artinya? Amin itu artinya Allahumma stajib, ya Allah, maka ijabahkanlah apa yang saya bacakan, apa yang saya lantunkan, apa yang saya doakan tadi. Karena di dalam surah Fatihah kan kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya dalam surah Fatihah itu nisfun li wa nisfun li abdi, bahwasanya surah Fatihah tersebut setengah, kata Allah, setengah untukku dan setengah lagi untuk hambaku. Ya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka maliki yaumiddin, itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru ketika ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu untuk hambaku, setengah lagi itu untuk hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu berarti untuk hambaku. Kalau di awal-awal sebuah pengikraran diri kita bahwasanya Allah merajai segala hal, hanya kepada Allah lah kita memuji dan lain sebagainya, maka kemudian ya ketika hambaku sudah menyembahku, sudah beribadah, sudah melakukan kebaikan, maka kata Allah, ya kita ya akan mengijabahi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, ya hanya Allah lah yang akan menolong kita. Makanya di akhir surah Fatihah kita disunahkan mengucapkan amin, karena artinya Allahumma istajib. Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Ya Allah realisasikanlah, ya Allah, apa yang saya tadi minta, apa yang tadi saya doakan, itu semoga Engkau mengijabahinya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sudah selesai. Jadi nanti di lain kesempatan kita bisa melanjutkannya dalam sisi qiraah. Nanti kalau misalkan ada beda pembacaan, kemudian ketika sholat ada yang melafalkan bismillahirrahmanirrahim dengan jahar, dengan keras, ada yang melafalkannya dengan sir atau pelan. Itu adalah sebuah perbedaan dan itu tidak harus menjadi sebuah permasalahan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan, insyaallah kalau bisa saya jawab, insyaallah saya jawab. Kalau enggak, menjadi PR buat saya. Ya. Kan sering di masyarakat ini kalau untuk sholat Maria itu kan katanya syirik karena memuji ibadah menuhankan. Kalau versi makanya kita sebagai orang awam ini bingung gitu loh. Ada yang katanya sholat Maria ini syirik, karena pujian-pujian itu kan hanya kepada Allah. Jadi kita ini bimbang gitu loh, kita jadi padahal dari kecil kita udah biasa. Sudah biasa, sudah hafal ya. Hafal. Sampai sekarang
Iya, iya betul. Iya, iya, baik. Ya tadi itu kadang gini, eh ya namanya masyarakat itu kan pasti beda kepala, beda pemikiran, beda ilmu, beda belajarnya dari mana dan lain sebagainya. Ya bagaimanapun juga namanya ikhtilaf, selama ikhtilaf tersebut, kita bicara ikhtilaf ya, ikhtilaf, ada perbedaan pendapat itu hal yang wajar, itu adalah sunatullah bahwasanya, maka Nabi pun mengatakan apa namanya, kebaikan umat itu akan didapati ketika di situ ada ikhtilaf, kata Nabi. Baik, terkait dengan sholawat nariyah dan lain sebagainya, bukan hanya sholawat nariyah dan lain sebagainya, aslinya seperti itu Pak ya. Banyak sekali ya apa namanya yang mengatakan bahwasanya ini syirik, ini adalah menuhankan dan lain sebagainya. Saya mengalaminya sendiri, ada teguran seperti itu, ya kemudian ketika ada teguran seperti itu ya bagaimanapun juga kita harus menyikapinya dengan bijak dan lain sebagainya. Jangan sampai yang aslinya sholawat ini baik menjadi sebuah perselisihan yang malah jadi disalahin. Sholawat itu baik, sholawat apapun itu. Dari misalkan sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Sholawat itu tidak perlu syarat, harus dalam keadaan suci, dalam keadaan bagaimanapun kita, sholawat tetap akan diterima oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Hanya sholawat Allah itu melakukannya. Kemudian terkait dengan tadi, banyak sekali yang mengatakan bahwasanya sholawat ini kita harus memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya singgung sedikit, mereka tidak memahami makna memuji. Ada al-madhu, ada mana alhamdu, nanti ada nama as-sana'u. Itu beda-beda. Kita dalam bahasa Arab itu ada 3 redaksi yang makna itu berbeda. Ada as-sana'u, alhamdu, al-madhu. Al-madhu itu sering kita apa namanya kategorikan untuk kepada orang yang mungkin berjasa kepada kita, mungkin jabatannya, kedudukannya, reputasinya lebih tinggi dari kita. Itu namanya al-madhu. Kalau as-sana'u itu biasanya untuk sejawat. Ini berbeda. Ketika ada yang mengatakan bahwasanya ini syirik dan lain sebagainya, dia harus tahu dulu ilmu balaghahnya. Jangan-jangan dia belum tahu ilmu balaghah. Jangan-jangan dia belum tahu ilmu nahwu sharafnya. Kalau dia sudah tahu, dia sudah paham ilmu balaghah, ilmu sharaf, baru dia harus mengatakan seperti itu. Ya sebagai orang awam kadang seperti ini. Ketika sudah dijustifikasi seperti itu, syirik itu menuhankan. Ya mereka bingung. Karena ya mungkin belum tahu ilmu balaghah. Ketika mereka mana dalilnya, ya bingung mereka, ya salah dia nanyanya. Itu bukan logika orang yang berilmu seperti itu, bertanya dalil kepada orang yang nggak tahu. Ya kalau misalkan dia itu bijak, kalau dia itu menganggap hal seperti itu syirik, ya dijelasin dulu. Syiriknya itu seperti ini, ilmunya kayak gini, dalilnya kayak gini. Bukan langsung asal syirik, salah. Itu akan menjadi bahwasanya ilmu itu menurut saya saja, akhirnya akan menjadi sebuah nafsu di situ. Makanya saya senang kalau misalkan ada orang yang menganggap ini salah, itu benar, ada dalilnya, ngajak diskusi, monggo silakan. Tapi dengan catatan apa namanya, ketika diskusi ya kita pernah belajar itu. Misalkan ngajak diskusi tentang sholawat, ya kita harus tahu, sama-sama tahu, yuk ilmu balaghah itu seperti apa, ilmu nahwu itu seperti apa, sharaf itu seperti apa. Ilmu balaghah itu tidak hanya dipelajari 1 bulan Pak, bertahun-tahun.
Saya dari SMP itu sudah belajar ilmu balaghah, Jawharul Maknun. Saya suruh menghafalkan nadhamannya. Ada ilmu bada', ilmu bayan, ilmu ma'ani. Kalimat Arab itu bisa dikatakan sebuah kalimat yang sempurna ketika sudah memenuhi beberapa kriteria. Misalkan seperti ini. Ada, kalau dalam ilmu balaghah, pertama itu ya pasti yang dibahas itu tentang tanafurul kalimah, tanafurul kalam, yaitu kalimat yang sempurna itu seperti apa. Orang Arab mengatakan seperti ini, takakatum kama takakakna katakakatum. Itu ada artinya, ada, tapi itu bukan kalimat yang sempurna untuk orang Arab. Standar kalimat yang sempurna itu tidak. Hu, ho, itu tidak kalimat sempurna, meskipun ada maknanya. Jangan-jangan orang yang mengkritisi ini benar, ini salah, ini syirik, dia belum tahu itu. Ada namanya gulu. Gulu itu kita memuji tapi berlebihan. Itu namanya gulu. Makanya ketika kita melantunkan sholawat, bukannya kita memuji sampai menuhankan, tidak. Tapi kita memuji ya hanya sebatas pujian makhluk pada makhluk. Bukan sampai ya Nabi Muhammad engkau yang maha memberi, bukan. Ya misalkan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salama. Ya kita kita mengucapkan sholawat salam kepada Nabi. Ya masa iya kita tanpa kita itu kan doa kan. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada Nabi kita. Yang mana syiriknya? Daman ala sayyidina Muhammadin halul bil qadu dan fariju bil qulub dan lain sebagainya. Itu bukan syirik. Itu ya syirik itu pikiran dia tuh. Yang menghukumnya langsung salah. Oke, ilmu balaghah itu penting untuk memaknai keindahan kalam. Kalau dalam Al-Qur'an misalkan mohon dikoreksi kalau misalnya ada salah. Wa ja'alna likulli syai'in minal ma'i hayyan. Ya seperti itu ya. Allah itu menciptakan segala sesuatu dari air itu tumbuh hidup. Kok bisa? Itu keindahan di situ. Ada keindahan di situ. Ketika hal tersebut kita tidak pahami dengan baik dan benar, maka persepsi kita salah. Makanya perlu namanya ilmu balaghah. Jangan dia belum belajar ilmu balaghah. Itu yang menjadi bahaya itu. Padahal dalam kitab menafsir Al-Quran itu harus menggunakan ilmu balaghah. Salah satu ahli tafsir, ahli bahasa yang menguak keindahan Al-Quran salah satunya yaitu Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari tersebut beliau adalah dulunya mempunyai seorang guru Mu'tazilah. Ketika beliau berdebat dengan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian dipatahkanlah argumen beliau, maka sudah meninggalkan Mu'tazilah. Akhirnya beliau tetap yaitu tafsirnya yang terkenal yaitu tafsir apa itu namanya itu punya Imam Zamakhsyari itu. Nah itu lupa saya nama tafsirnya itu. Jadi nggak usah hiraukan Pak kalau misalnya ada yang mengambil syirik, bid'ah dan lain sebagainya. Ya seperti kemarin lah orang membaca Fatihah ketika di awal ada acara dan lain sebagainya kan. Kemarin sempat viral tuh. Ya kita aja mengkaji tentang surah Fatihah aja luar biasa ini sampai malaikat turun ketika dibacakan surah Fatihah. Surah ini tidak pernah diturunkan kepada Nabi sebelumnya kecuali kepada engkau ya wahai Muhammad.
Sampai para malaikat yang ada di langit, ketika langit terbuka, turun semuanya ke bumi. Ketika dibacakan surah Fatihah. Memang Nabi ketika waktu itu ada peresmian gedung, ya kan? Kita baca surah Fatihah. Ya, kita mengambil tabarukan, kita mengambil fadilahnya. Ya kayak gitu. Kadang mereka menyalahkan secara tekstual saja. Ya nggak ada juga zaman seperti dia di zaman Nabi. Bid'ah. Saya senang kalau misalkan ada yang mengajak debat, tapi dengan catatan debatnya fair. Jangan cuman adu otot. Kalau adu otot males saya. Yang ada pokoknya, udah pokoknya itu kan udah hawa nafsu. Ya, pokoknya kalau udah pokoknya salah, wah udah repot. Kalau misalkan argumen, ya udah, ayo kita baca kitabnya di sini, referensinya ini, tafsirannya seperti ini. Malah saya jadi ilmu. Kalau cuman pokoknya bukan jadi ilmu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akhiri saja dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.